Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4 atau 30 Titans akan mempresentasikan proyek kami ke depannya. Di sini kelompok kami mengambil judul menanam kesadaran pada anak usia dini untuk mengatasi climate change dengan si tanaman kecil. Di sini kami mengambil SDGs 13 atau Climate Action. Untuk latar belakang sendiri, climate change yang kian masif terjadi memiliki efek negatif bagi keberlangsungan hidup. Salah satu penyebabnya adalah polusi udara yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami memilih tanaman sukulen karena memiliki manfaat dalam mengurangi polutan dalam udara serta menarik dan mudah untuk dirawat. Tanaman ini sendiri diharapkan dapat menjadi media untuk memberikan pemahaman tentang upaya pengurangan polusi udara dengan menanam pohon sejak dini yang memiliki manfaat signifikan bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, kita mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian anak usia dini terhadap kualitas udara dalam menyebarkan rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk tujuan umum kami sendiri adalah menumbuhkan rasa kepedulian anak usia dini terhadap lingkungan, terutama kualitas udara yang ada di sekitar. Nah, yang terakhir tujuan khusus dari kelompok kami adalah mempengaruhi anak usia dini dengan kegiatan yang menyenangkan agar paham terhadap pentingnya menanam tanaman. Bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengenai polusi udara sebagai penyebab climate change. Polusi udara merupakan berkumpulnya gas-gas berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Gas-gas polutan berbahaya ini akan berkumpul di udara dan dapat terhirup oleh manusia, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Polusi udara dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor buatan manusia. Untuk faktor alam yang dapat menyebabkan polusi udara adalah seperti kebakaran hutan dan gunung meletus. Sedangkan untuk faktor buatan yang dapat menyebabkan polusi udara adalah seperti aktivitas kendaraan dan pabrik industri. Polusi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga dapat terjadi di dalam ruangan. Polusi udara yang terjadi di luar ruangan dapat disebabkan oleh bencana alam seperti gunung meletus, lalu asap kendaraan bermotor, dan juga lain sebagainya. Sektor transportasi dan sektor industri merupakan dua hal penyumbang polutan terbesar di udara. Sedangkan untuk polusi udara yang terjadi di dalam ruangan dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, asap akibat dari pembakaran bahan padat atau asap yang berasal dari dapur, dan juga senyawa-senyawa organik yang mudah menguap. Mungkin kita mengira jika polusi udara yang terjadi di luar ruangan lebih berbahaya daripada polusi udara yang terjadi di dalam ruangan, karena memang nyatanya polusi udara di luar ruangan terlihat jelas adanya. Namun ternyata menurut United States Environmental Protection Agency, polusi udara yang terjadi di dalam ruangan 2-10 kali lebih berbahaya dibandingkan polusi udara yang terjadi di luar ruangan. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganggap remeh polusi udara yang terjadi di dalam ruangan. Jika kualitas udara berubah, maka kondisi iklim juga dapat berubah. Terdapatnya gas polutan yang sangat banyak di udara di atas ambang batas dapat menyebabkan efek rumah kaca, sehingga suhu di permukaan bumi akan terus meningkat. Akibatnya, pemanasan global akan terjadi. Tentunya, pemanasan global ini akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan kita, seperti kebakaran hutan, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, dan lain sebagainya. Jika tidak segera diatasi, hal ini tentunya akan memberikan masalah besar bagi bumi kita. Perubahan iklim yang dapat menyebabkan pemanasan global ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan penanaman tanaman. Tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap gas-gas polutan berbahaya dan memfilternya sehingga kadar polutan di udara bisa berkurang. Dengan penanaman tanaman, harapannya tingkat polusi udara yang terjadi dapat menurun sehingga perubahan iklim ini dapat diatasi.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman kepedulian di masa golden age anak. Nah, kenapa sih kita tuh memilih anak usia dini atau anak TK? Karena mereka ini dalam usia keemasan. Atau yang bisa kita dengar dengan the golden age adalah masa keemasan manusia. Usia ini tuh merupakan periode yang sangat penting bagi seorang anak karena pendidikan pada usia ini tuh sangat menentukan tahap perkembangan anak selanjutnya. Biasanya usianya tuh ada di antara 0 sampai 6 tahun, antara anak balita sampai anak TK. Nah, dari berbagai hasil penelitian ini dibuktikan betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai yang baik pada seorang anak dalam periode keemasan ini. Menurut penelitian juga, kecerdasan anak itu bisa sampai 50% di usia 0 sampai 4 tahun, dan 8 tahun mereka meningkat jadi 80%, dan puncaknya ada pada mereka saat remaja yaitu 18 tahun mencapai 100%. Nah, dengan menanamkan kesadaran pada anak usia dini untuk mengatasi climate change atau perubahan iklim pada usia emas ini dapat membiasakan mereka untuk melakukannya hingga mereka tumbuh dewasa nanti. Jadi mereka mulai terbiasa untuk menanam, merawat, dan juga mempedulikan tanaman atau lingkungan sekitarnya dengan baik. Nah, edukasi yang menarik yang mereka terima pada masa keemasan ini tuh dapat terekam jelas di memorinya karena menarik, dan mereka akan melakukannya secara berulang kali sampai mereka dewasa. Tertanamnya kesadaran atau rasa kepedulian sejak dini ini dapat mempengaruhi pola pikir anak saat tumbuh dewasa nanti. Hal ini serupa dengan kalau kita membiasakan anak melakukan sesuatu secara bertahap dari mereka nggak bisa ngelakuin itu sampai mereka mahir melakukannya. Konsistensi yang ada pada anak usia ini dapat perlahan mengatasi hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar, salah satunya yaitu perubahan iklim yang dapat diatasi dengan aksi-aksi manusia, mulai dari aksi kecil, tapi kalau itu dilakukan secara konsistensi, dapat membiasakan seseorang untuk melakukan aksi tersebut dan perlahan menjadi aksi yang besar dan berpengaruh secara pesat untuk perubahan climate change ini. Baik, pada pelaksanaan proyek kali ini kami memilih tanaman sukulen sebagai objek pembelajaran edukatif nanti pada anak-anak usia dini. Kenapa sih kami memilih tanaman sukulen? Yang pertama, tanaman sukulen ini mudah untuk dirawat karena kita tidak perlu untuk sering-sering menyiram tanaman sukulen. Hal ini dikarenakan tanaman sukulen sudah memiliki banyak pasokan air di dalam batangnya yang tebal dan berdaging itu. Selain itu, tanaman sukulen juga memiliki ukuran yang relatif kecil. Jadi, karena target kami nanti adalah anak-anak usia dini, kami rasa ini tidak akan menyulitkan anak-anak usia dini nantinya dalam merawat tanaman sukulen. Selain itu, tanaman sukulen juga memiliki bentuk dan varian warna yang menarik. Bentuknya berbagai macam dan warnanya juga tidak hanya berwarna hijau saja seperti tanaman-tanaman biasanya. Dan dari ketiga alasan itulah kenapa kami memilih tanaman sukulen. Diharapkan juga nanti anak-anak usia dini yang akan kami berikan pembelajaran, mereka tidak akan merasa terbebani dalam merawat tanaman dan juga mereka akan tertarik karena warna-warnanya dan bentuk-bentuknya yang berbagai macam. Dan diharapkan dari pembelajaran menanam itu nanti, anak-anak sudah bisa menanamkan rasa kepedulian kepada isu climate change yang ada. Bab 3 ini adalah metode pelaksanaan. Yang pertama adalah waktu dalam kegiatan. Untuk waktu yang kita ambil adalah sekitar bulan Juni, dan untuk tempat kegiatan yang kita pilih adalah TK Kosagra di Jalan Merdeka Selatan 1 nomor 6 Surabaya. Dan untuk yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang kita pilih adalah anak TKA Kosagra yang berjumlah 10 orang. Kenapa kita memilih anak kecil? Karena kita harus menanamkan kesadaran diri sejak dini untuk mengurangi polusi yang ada di sekitar kita. Dengan salah satunya adalah dengan proyek kita ini, yaitu penanaman tanaman sukulen. Untuk penanaman tanaman sukulen ini sangat praktis karena kita menyediakan pack yang sudah berisi pupuk, pot, dan tanaman sukulen ini. Dan nanti kita akan memandu adik-adik ini gimana sih cara penanaman tanaman yang benar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan atau tahap intervensi yang kelompok kami lakukan dalam proyek ini. Yang pertama pastinya ada edukasi mengenai climate change tersendiri, berupa penjabaran umum, fakta negatif dari climate change, dan penjelasan keterkaitannya dengan poin ke-13 pada SDGs yang kami angkat. Lalu yang kedua ada menghias serta menanam tanaman bersama murid-murid TK. Dengan menyediakan tanaman pada plastik packs yang kami bawa, yang lalu akan hias dan ditanam bersama murid-murid TK, merupakan sebuah taktik dari kelompok kami yang harapannya dapat menarik perhatian murid-murid TK untuk mulai merawat serta menanam tanaman. Lalu yang terakhir ada edukasi cara merawat. Tahap terakhir ini merupakan tahap penting dari penjabaran
mengenai pentingnya memastikan pertumbuhan dan kesehatan tanaman yang optimal.